Pada abad ke-17 sampai awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan pemerintah-pemerintah lokal berhasil diungguli. Pemerintah-pemerintah itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang dikelola VOC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian, Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah, namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat pengelolaan semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Kota Batavia semakin banyak dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang mengatur bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang kembali dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, kecuali Provinsi Holland, kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian VOC berada di bawah kekuasaan Raja. Manajer VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Manajer tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntungannya semakin memburuk. Bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga menurun tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban utang pun tidak terelakkan. Sementara itu para pejabat VOC juga semakin feodal. Pada tanggal 24 Juni 1719, Gubernur Jenderal Hendrikus Sardekrun mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap Gubernur Jenderal kepada Dewan Hindia beserta istri dan anak-anaknya. Misalnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut. Warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala, dan warga bukan orang Eropa harus menyembah. Kemudian Gubernur Jenderal Jacob Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754. Ordonansi ini mengatur kendaraan kebesaran. Misalnya mobil ditarik 6 ekor kuda, hiasan berwarna emas, dan kusir orang Eropa untuk mobil kebesaran Gubernur Jenderal. Sedang untuk anggota Dewan Hindia kuda yang menarik mobil hanya 4 ekor dan hiasannya warna perak. Tampaknya para kantor VOC sudah gila hormat dan ingin berfoya-foya. Sudah barang tentu ini juga membebani anggaran, posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat dari kantor di bawahnya ke kantor yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Horn konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah, keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat diperpanjang lagi. VOC telah bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah.
Pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal VOC yang terakhir Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.